Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang kelestarian tumbuhan dan hewan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, yang pertama ada tindakan yang dapat mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Jadi ada tindakan yang itu dapat mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Dengan tindakan manusia itu bisa mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, bisa-bisa hewan menjadi langka dan punah. Nah, penebangan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru bumi membuat tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggal. Nah, jadi penebangan hutan itu menjadi paru-paru bumi. Nah, kenapa hutan menjadi paru-paru bumi? Karena ada hewan juga membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal hewan ada di hutan, kebanyakan di hutan. Nah, dengan perburuan liar menyebabkan hewan menjadi langka bahkan punah. Nah, perburuan liar itu berarti mengambil hewannya. Nah, hewannya diambil untuk dijadikan hiasan ataupun dijadikan makanan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, pencemaran sungai akan merusak makhluk hidup yang ada di sungai dan laut. Nah, karena sungai yang tercemar oleh limbah rumah tangga maupun pabrik. Nah, Sungai itu sebenarnya air yang alami, akan tetapi ada sebagian orang menjadikan sungai itu sebagai pembuangan. Nah, baik pembuangan dari rumah tangga maupun pabrik. Nah, limbah rumah tangga itu seperti apa? Ya, seperti ketika mencuci pakaian, itu airnya dialirkan ke sungai, pembuangannya dialirkan ke sungai. Padahal itu dapat menyebabkan pencemaran sungai. Nah, padahal air sungai itu sendiri akan bermuara ke laut. Nah, setelah dari sungai, sungai itu mengalir bermuara ke laut. Nah, kalau dari sungainya sudah kotor, berarti nanti ke lautnya juga menjadi akan kotor. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada penggunaan pukat saat mencari ikan dapat membuat berbagai jenis makhluk laut ikut terjaring. Nah, pukat itu apa sih? Pukat itu yaitu jaringnya itu sendiri. Nah, pukat itu seperti jaring, tapi jaringnya yang besar dan juga lebar. Nah, besar dan juga lebar. Bahkan jaringnya itu sendiri sampai dasar laut. Nah, karena itu kenapa pukat itu dilarang oleh pemerintah? Karena pukat itu sendiri dapat menyebabkan hewan lain yang belum layak konsumsi ikut terjaring, seperti ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil sebenarnya belum layak untuk dikonsumsi. Yang layak dikonsumsi hanyalah ikan-ikan besar. Nah, maka dari itu penggunaan pukat itu dilarang. Nah, selain itu, terumbu karang juga akan rusak. Lalu jumlah ikan juga akan berkurang karena semua ikan ikut terjaring. Nah, tidak ikan-ikan yang besar saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya upaya menjaga lingkungan demi kelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, usaha apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan? Nah, lingkungan yang rusak akan membuat hewan dan tumbuhan langka ataupun punah. Karena lingkungan yang rusak, hewan atau tumbuhan bisa punah. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mengatasi kelangkaan hewan dan tumbuhan. Nah, selalu mengurangi kelangkaan hewan dan tumbuhan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, memelihara hewan di kebun binatang. Nah, anak-anak pasti tahu kan kebun binatang itu di mana? Nah, kebun binatang itu hewan langka yang dipelihara dan dilindungi di kebun binatang dapat terhindar dari perburuan liar. Nah, dengan adanya hewan yang dipelihara di kebun binatang,
sudah menghindari dari perburuan liar. Kenapa? Perburuan liar itu karena tidak mengantongi surat izin. Hewan juga kalau terus-terusan diburu juga akan cepat habis. Nah, entah diburu untuk makanan, entah diburu untuk hiasan rumah, entah diburu untuk pajangan peliharaan di rumah, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya ada membuat swaka marga satwa. Nah, swaka marga satwa itu apa sih, Bu Naim? Nah, swaka marga satwa itu kawasan hutan yang digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Nah, jadi swaka marga satwa itu hutan yang di dalamnya ada hewan-hewan yang terancam punah. Nah, contohnya apa? Contohnya badak, contohnya lagi harimau, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada di hutan? Karena habitat hewan tersebut ada di hutan. Nah, biasanya juga swaka marga satwa itu tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat umum. Nah, hanya petugasnya saja. Dan selanjutnya ada membuat cagar alam. Nah, sama seperti yang swaka marga satwa tadi. Kalau cagar alam itu wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem yang khas. Nah, cagar alam ini biasanya isinya tumbuhan. Jadi hanya hutan saja. Isinya tumbuhannya itu apa aja sih? Tumbuhannya juga tumbuhan langka. Nah, juga dikhususkan untuk tempat hidup dan penelitian terhadap tumbuhan yang langka. Nah, itu tadi. Tumbuhan yang langka yang ada di dalam hutan. Tumbuhannya yang dilindungi. Contohnya apa sih? Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi termasuk bunga yang langka. Yang kedua ada bunga bangkai. Bunga bangkai kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, lalu ada tanaman kantong semar. Kantong semar ini memakan serangga. Nah, dinamakan kantong karena bentuknya seperti kantong. Lalu ada tanaman Venus. Tanaman Venus ini juga memakan serangga seperti tanaman kantong semar. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang langka. Nah, lalu yang terakhir ada mendirikan taman nasional. Nah, taman nasional ini berbeda dengan swaka marga satwa ataupun cagar alam. Taman nasional dapat dikunjungi oleh masyarakat. Nah, kalau taman nasional ini hampir sama seperti kebun binatang. Akan tetapi kebun binatang hanya hewan saja. Kalau taman nasional ini bisa hewan ataupun bisa tumbuhan. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.